Tangan jali. Om Swastiastu. Bapak dia anak. Pagi, yes. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Semuanya masih sehat? Sehat. Baik, Ibu akan absen terlebih dahulu. Dari nomor 1, Elsa. Hadir, Bu. Dewi. Hadir, Bu. Marnia. Hadir, Bu. Sugiantara. Hadir, Bu. Pian. Hadir, Bu. Krisna. Hadir, Bu. Risma. Hadir, Bu. Rahayu. Hadir, Bu. Rina. Hadir, Bu. Gesya. Hadir, Bu. Purnama. Hadir, Bu. Mukhtar. Hadir, Bu. Gede. Hadir, Bu. Rani. Hadir, Bu. Rate. Hadir, Bu. Aryadi. Hadir, Bu. Hari. Hadir, Bu. Tepuk tangan untuk kita semua karena hari ini. Sebelum pembelajaran ini berlangsung, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Silahkan pimpin doanya, Gesya. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini untuk menambah rasa nasionalisme anak-anak, mari kita menyanyikan lagu
ruang. Kemudian yang nomor 3, anak-anak mampu menemukan ide pokok dalam bacaan. Yang terakhir, yang keempat, anak-anak nanti mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan yang anak-anak baca. Sudah paham dengan tujuan pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, Ibu akan lanjutkan di sini. Ibu punya gambar. Gambar nomor 1 dan gambar nomor 2. Jelaskan perbedaan antara kedua gambar tersebut. Siapa bisa? Silakan, Elsa. Perbedaan gambar 1 dan gambar 2 adalah pada gambar 1 terlihat ekosistem yang sangat bagus, sedangkan pada gambar nomor 2 terlihat ekosistem yang tidak baik atau tercemar oleh sampah. Ya, berikan tepuk tangan. Kemudian ada yang memiliki tanggapan lain tentang gambar 1 dan gambar 2 yang bisa membedakan. Silakan angkat tangannya. Pintar-pintar sekali anak Ibu. Coba Rani, silakan Rani. Nomor 1 ikan yang hidup di laut dengan terumbu karang yang indah, tapi yang nomor 2 banyak sampah. Banyak sampah yang dibilang nomor 2 ya. Bagus sekali jawaban Elsa sama jawaban Rani. Sudah bagus gambar 1. Itu ekosistemnya baik sekali. Yang gambar nomor 2 ekosistemnya itu sudah rusak karena tercemar oleh yang namanya sampah. Kedua, apa hubungan antara gambar tersebut dengan ekosistem? Karena kita belajar ekosistem. Apa hubungannya? Siapa yang bisa? Ayo silakan. Gesya, silakan pertama. Hubungan antara gambar tersebut dengan ekosistem adalah gambar 1, ekosistem laut sangat baik, jadi makhluk hidup yang berada di laut tersebut hidup dengan lingkungan yang bersih dan terjaga keasliannya. Sedangkan gambar yang nomor 2, ekosistem laut sudah tercemar oleh sampah plastik, menyebabkan makhluk hidup yang berada di laut tersebut tidak bisa hidup dan cepat punah. Lengkap sekali jawabannya. Ada yang mempunyai tanggapan lain? Tidak? Sama? Ya, berikan tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Sekarang silakan buka bahan ajar anak-anak. Silakan anak-anak baca bahan ajarnya tentang ekosistem. Nanti Ibu akan berikan pertanyaan tentang apa yang anak-anak baca. Baik, setelah anak-anak membaca, tolong diperhatikan ke depan. Apa itu ekosistem? Siapa yang tahu? Silakan Dewi. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, teman-teman. Mungkin ada yang mau menambahkan ekosistem itu apa? Silakan. Coba Elsa. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Iya, baik sekali juga jawabannya tentang iya, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik ya antara makhluk hidup dan lingkungan. Mereka itu berinteraksi satu sama lain. Kemudian pertanyaan nomor 2, di sana ada komponen apa saja yang ada dalam ekosistem? Siapa yang tahu? Krisna. Komponen yang ada dalam ekosistem adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik dan komponen abiotik, benar tidak? Benar. Berikan tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Betul sekali ya. Berbicara tentang ekosistem, tadi sudah dijelaskan oleh anak-anak semuanya, sudah menjawab dengan benar. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Ya, Nak ya? Kemudian ekosistem ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik.
Komponen biotik ini benda hidup. Siapa yang tahu contoh benda hidup? Benda hidup yang Manusia. manusia, betul sekali. Mungkin yang lainnya selain manusia. Hewan. Hewan, betul sekali. Selain hewan, Tumbuhan. tumbuhan, semuanya jawabannya. Kemudian di dalam komponen abiotik ada benda tak hidup. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Risma, Tanah. tanah, betul sekali. Batu. Batu, Udara. udara. Di dalam ekosistem kita mengetahui bahwa di dalam ekosistem ada hewan, ada lingkungan. Kemudian hewan itulah mempunyai makanan-makanan yang harus mereka makan untuk bisa bertahan hidup. Mereka mempunyai jenis-jenis makanannya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya dia mau makan apa, dia mempunyai penggolongan. Ya, penggolongan jenis makanan hewan itu yang pertama ada apa? Herbivora. Herbivora. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu apa itu herbivora? Dibaca bahan ajarnya tadi pasti bisa menjawab. Berarti semuanya bisa menjawab ya, Nak ya? Jadi apa itu herbivora? Silahkan Rina. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, contohnya sapi. Hewan makan tumbuhan. Contohnya sapi, betul sekali. Selain sapi, ya silakan. Gajah. Gajah, betul sekali. Kuda. Kuda, Kambing. kambing. Ya. Kalau karnivora, siapa yang tahu apa itu karnivora? Coba ibu mau dengar suaranya. Rahayu, silakan Rahayu. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging, betul sekali ya. Contohnya apa yang memakan daging? Gesya? Buaya. Buaya, betul sekali. Ini Harimau. harimau, siapa yang tahu lagi? Serigala. Serigala, tepuk tangan semuanya. Kalau omnivora, siapa yang tahu apa penjelasan omnivora itu apa? Silakan. Siapa yang mau? Ayah? Omnivora adalah hewan yang memakan segalanya. Hewan yang memakan segalanya. Ya, betul sekali. Kemudian contoh-contoh hewan omnivora, siapa yang tahu? Coba Aryadi. Ayam. Ayam, Tikus. tikus, Orang hutan. orang hutan, Monyet. monyet. Ya, semuanya sudah benar. Iya, tadi sudah dijelaskan. Jadi contoh-contoh hewan herbivora, omnivora, dan karnivora sudah dijelaskan tadi. Contohnya ibu juga punya contoh di sini. Ada yang tidak tahu tikus? Semuanya tahu ya? Tahu tikus itu seperti itu. Dia adalah omnivora, pemakan segalanya. Kemudian herbivora, di sini dia memakan daun, tumbuhan. Kemudian karnivora, ini serigala pemakan daging. Nah, ini punya lagi satu insektivora. Insektivora ini apa? Siapa yang tahu? Silakan Rina. Insektivora adalah hewan pemakan serangga. Serangga, betul sekali. Serangga apa yang dimakan? Silakan Maria. Capung. Capung, tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Nah, di dalam kita membuat penggolongan jenis hewan, pasti ada teks yang kita baca. Kita baca teks, ada teks non
non fiksi itu oleh Elsa sama Lina. Berikan tepuk tangan dulu. Jawabannya sudah bagus. Teks non fiksi itu adalah teks yang berisi di sana fakta kenyataan. Jadi benar-benar. Kalau karnivora memang benar hewan itu pemakan daging. Kalau herbivora memang benar hewan itu pemakan tumbuhan. Kalau omnivora memang benar hewan itu pemakan segalanya. Jadi fakta, kenyataan, tidak dibuat-buat. Baik, sudah benar jawabannya. Kemudian di dalam menentukan informasi kita harus mengetahui dulu ide pokok dari suatu bacaan. Apa? Sudah dibaca bahan ajarnya? Sudah. Ide pokok itu apa? Coba Marnia. Ide pokok adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Ide pokok itu adalah inti permasalahan. Jadi, inti-inti yang ada di dalam bacaan itulah yang disebut dengan ide pokok. Coba dibaca oleh Fiang. Ide pokok, ya. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan oleh pembuat teks. Untuk dapat menentukan ide pokok teks, kamu perlu membaca teks dengan seksama. Iya, katanya kita harus membaca seksama sebelum kita menentukan ide pokok. Lalu, apa saja yang harus kita ketahui sebelum kita membaca teks bacaan tersebut? Ibu mempunyai video, tolong diamati videonya. Pernahkah kamu mendengar tentang teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau berdasarkan kenyataan. Ya, jadi segala hal yang ditulis pada teks non-fiksi adalah hal-hal yang berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi ini dapat ditemukan dalam artikel surat kabar, dalam koran, atau juga dalam majalah. Di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan, sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, sekarang bagaimana caranya menggali informasi dalam teks non-fiksi? Yang pertama, kamu harus terlebih dahulu membaca teks non-fiksi tersebut dengan seksama. Ya, jadi dibaca dengan cermat teks non-fiksi tersebut. Nah, bisa dengan selanjutnya membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi yang dibaca. Ya, setelah itu bisa juga dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks non-fiksi. Jadi, cara menggali informasi teks non-fiksi pertama harus dibaca, kemudian cara yang pertama dengan menjawab dan membuat pertanyaan, dan juga bisa dengan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Lalu apa yang anak-anak saksikan pada video tersebut? Apa yang anak-anak dapatkan dari video yang ibu tayangkan tadi? Siapa bisa? Silakan Purnama. Apa yang didapatkan dari video tadi? Cara kita menggali informasi dengan cara apa saja? Silakan Purnama. Menentukan ide pokok. Kita harus menentukan ide pokok. Yang lainnya? Ya, silakan. Membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Membuat pertanyaan dan jawaban melalui teks. Ya, betul sekali. Lagi satu, bagaimana caranya? Silakan. Membaca teks non-fiksi dengan seksama. Ya,
membaca teks non fiksi dengan cara seksama. Betul sekali. Ya, sekarang ada pertanyaan tentang materi yang Ibu berikan? Semuanya jelas? Jelas. Iya. Di sini Ibu nanti akan bagikan LKPD, ya. Nanti anak-anak bekerja di LKPD yang Ibu bagikan. Sudah semuanya dapat? Satu-satu? Ya. Dibuka LKPD-nya. Sudah semuanya dapat LKPD? Ada yang lebih LKPD-nya? Semuanya pas? Ya. Di sini sebelum anak-anak menjawab, ya, di sini kita akan diskusi bersama teman-teman kelompok, ya. Sudah Ibu bagi anak-anak menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini anak-anak akan nantinya Ibu ajak untuk mengamati video tentang penggolongan jenis makanan hewan. Kemudian anak-anak akan membuat tabel. Ya, siapkan penggaris, pensil untuk membuat tabel. Kemudian anak-anak akan membacakan dengan kelompoknya di depan kelas. Sudah paham dengan diskusi hari ini? Sudah. Ya, kita akan mengamati video. Seperti cakar dan gigi yang digunakan untuk menangkap dan merogoh mangsa.
kucing dan laba-laba, mereka menyimpan racun atau bisa untuk melemahkan mangsanya. Beberapa karnivora lainnya seperti serigala dan beruang tetap hidup untuk mangsanya, tetapi mereka memakan daging hewan yang sudah mati. Kalian tahu gak sih kalau darah dan daging hewan itu mengandung banyak energi, sehingga banyak sekali hewan karnivora yang dapat bertahan hidup lebih lama dibandingkan dengan hewan herbivora atau hewan lainnya. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang omnivora. Omnivora berasal dari bahasa Latin, yaitu omni yang artinya segala sesuatu dan vorare yang artinya melahap. Jadi, omnivora adalah hewan yang tidak hanya memakan daging dan tumbuhan, tetapi mereka juga memakan telur, serangga, alga, dan jamur. Hewan omnivora yang perlu kita ketahui yaitu seperti tupai, babi, singkong, tikus, beruang, dan monyet. Dan beberapa reptil seperti kadal dan kura-kura juga termasuk omnivora. Nah teman-teman, karena kita udah selesai belajar tentang herbivora, karnivora, dan omnivora, sekarang Koko punya pertanyaan nih buat kalian. Coba kalau buaya itu termasuk hewan apa ya? Betul, buaya adalah hewan karnivora karena buaya itu adalah hewan pemakan daging. Nah sekarang kalau Koko termasuk hewan apa coba? Betul sekali, karena Koko itu adalah koala, jadi Koko itu adalah hewan herbivora. Soalnya Koko itu suka banget makan daun. Sekarang, kalau teman-teman itu termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Betul sekali, teman-teman itu termasuk omnivora karena manusia itu memakan segala, mulai dari daging, buah-buahan, sayuran, telur, dan lain-lain. Wah teman-teman, sepertinya kalian sudah paham ya tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Sekarang saatnya Koko pamit. Semoga apa yang tadi Koko sampaikan dapat bermanfaat ya buat teman-teman. Teman-teman, teruslah belajar, rajinlah belajar, dan jadilah yang terbaik. Indonesia membutuhkan kalian. Sampai jumpa. Baik, silakan anak-anak berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ya, tolong didiskusikan sama temennya. Ya, diskusikan sama temennya ya. Berikan jawaban kepada temennya ya. Agar satu siswa saja yang ini membuat, yang temannya pikirkan jawabannya ya. Berikan jawabannya, boleh diorak-orak dulu di LKPD-nya. Nanti berikan jawaban kepada temannya yang menulis ya. Ya, kelompok 2 sudah mulai terancang tabelnya, sudah mulai menulis ya. Kasih jawaban temannya ya, supaya bagus nanti hasil diskusinya. Berikan jawaban temannya diskusi ya.
Karnia, Kardio, Krisna. Dipersilakan untuk Krisna membacakan hasil diskusi. Nama hewan sapi, jenis makanan tumbuhan, kelompok hewan herbivora. Nama hewan harimau, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silahkan. Menurut kami kelompok 2 sudah bagus, namun perlu ditambahkan lagi kelompok hewan omnivora seperti tikus, ayam, dan monyet, dan ditambahkan jenis makanannya seperti padi dan daging. Terima kasih atas catatannya. Apakah dari kelompok lain juga ada yang menanggapi? Menurut kelompok kami, pengenalan jenis hewan yang dibuat oleh kelompok 2 sudah bagus. Saya akan menambahkan jawaban dari kelompok 1. Selain omnivora, penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya aturan lebih satu, yaitu insektivora. Insektivora adalah hewan pemakan serangga, contohnya burung pelatu. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian presentasi dari kelompok 2, kami tutup dengan kalimat Santi. Oh, Santi, 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 oh. Oh, Santi, 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 oh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok yang lain, apakah sudah siap untuk menampilkan hasil diskusinya? Angkat tangannya. Ya, kelompok 3, silakan. Swastiastu. Swastiastu. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi AKPD 1. Saya Elsa, saya Rina, saya Nahayu, Saya Arja Sujantara. saya Aryadi, saya Harif. Silakan Rina untuk membacakan hasil diskusi. Nama hewan jerapah, jenis makanan dedaunan, kelompok hewan herbivora. Nama hewan harimau, jenis makanan daging, kelompok hewan karnivora. Nama hewan tikus, jenis makanan padi atau ikan, kelompok hewan omnivora. Nama hewan burung pelatuk, jenis makanan serangga, kelompok hewan insektivora. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada yang menanggapi? Silakan kelompok 2. Menurut kelompok kami, presentasi dari kelompok 3 sudah benar dan tidak ada yang kurang. Terima kasih atas tanggapannya. Mungkin dari kelompok 1 ada yang menanggapi? Silakan. Menurut kelompok kami, presentasi kelompok 3 sudah bagus dan lengkap. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kami tutup dengan pramu Santi. Oh, Santi, 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 oh. Ya. Oh, Santi, 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 oh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Kemudian siapkan LKPD yang kedua. Di sini kita akan membaca teks yang berjudul jenis makanan hewan. Kemudian Ibu akan nanti jelaskan LKPD kedua. Namun anak-anak baca dulu paragraf 1, 2, dan 3. Siapa yang mau membaca ke depan? Silakan Rina. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan, ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang hanya memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ular,
Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah ini dan seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit dan biji kenari sangat disukai para tupai. Iya, terima kasih Rina, silakan duduk. Tadi temannya sudah membantu membacanya. Jadi jenis makanan hewan ya. Jadi ini teksnya sudah diperhatikan, sudah dibaca semuanya? Sudah. Lalu langkah-langkah LKPD yang kedua, setelah anak-anak membaca teks jenis makanan hewan, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Ya, anak-anak berdiskusi, kemudian anak-anak membuat pertanyaan-pertanyaan dari bacaan tersebut, kemudian tentukan ide pokoknya. Nanti anak-anak bacakan di depan kelas. Ibu berikan contoh 1 di dalam paragraf 1. Di sini kita lihat judulnya jenis makanan hewan, contohnya dari paragraf 1, 2, 3. Bagaimana kita menentukan ide pokoknya? Kita harus membuat pertanyaan. Sudah dibaca tadi sama Rina. Ibu di sini mempunyai pertanyaan. Apa saja macam jenis makanan hewan? Lalu ada jawabnya di sini. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Kita buat pertanyaan, kita buat jawaban, baru kita bisa menentukan ide pokok. Berarti ide pokoknya jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Sudah mengerti dengan diskusi hari ini di LKPD 2? Sudah. Kalau sudah, silahkan bekerja.
Silakan Geisha untuk membacakannya. Pertanyaan. Apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan oleh hewan? Jawabannya, bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan oleh hewan adalah daun. Ide pokok paragraf 2 adalah daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan oleh hewan. Apakah kelompok lain ingin menanggapi? Menurut kelompok kami, presentasi dari kelompok 1 sudah benar dan tidak ada yang salah. Apakah kelompok lain ingin menanggapi? Tidak, sudah bagus. Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kami tutup dengan drama Santi. Santi, Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, yang paragraf 3, silakan kelompok siapa yang mau tampil? Ya, kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kami LKPD kedua. Saya Elsa, saya Rahayu, saya Rina, saya Harin, Saya Arya Sujantara. saya Ariati. Silakan Rahayu untuk membacakan pertanyaan paragraf ketiga. Paragraf ketiga, pertanyaan. Apa makanan hewan selain tumbuhan? Silakan Rina untuk membacakan jawabannya. Jawaban paragraf ketiga adalah beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Silakan Hari untuk membacakan ide pokok paragraf ketiga. Ide pokok paragraf ketiga adalah beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 ada yang menanggapi? Sudah bagus kan? Terima kasih atas tanggapannya. Sekian dari kami tutup dengan drama Santi. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, di sini Ibu sudah lihat tadi. Penampilan dari kelompok 1, penampilan kelompok 2, dan penampilan kelompok 3. Dari LKPD 1. LKPD 1 itu anak-anak membuat tabel sudah bagus sekali. Meskipun dalam kelompok itu ada yang kurang, anak-anak sudah bisa menambahkan jawaban dari kelompok lain yang kurang. Jadi itu sudah bagus sekali. Jadi anak-anak sudah aktif di dalam diskusi. Tepuk tangan. Kemudian di LKPD 2, anak-anak tadi sudah bisa membuat pertanyaan, kemudian menjawab pertanyaan itu, kemudian anak-anak sudah bisa menentukan ide pokoknya. Jadi semuanya sudah bagus, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah bagus sekali. Tepuk tangan untuk kami. Nah, sekarang keluarkan buku tulis. Kita akan tes formatif. Pertanyaannya hanya 5 soal. Tolong dijawab dari nomor 1 sampai 5. Silakan buku tulisnya. Ya, waktunya habis ya. Nomor 1
memakan daging, contohnya harimau dan singa. Sedangkan hewan omnivora adalah hewan pemakan segalanya, contohnya ayam dan tikus. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Ada jawaban yang berbeda? Mungkin? Iya, sama ya. Kemudian yang nomor 2, siapa yang bisa? Dari sini gua ambil dulu ya, Elsa. Karena burung kutilang dan burung dara memiliki bentuk paruh yang panjang dan licin. Iya. Ada yang punya jawaban lain? Tidak. Tidak, ya. Kemudian yang nomor 3, buatlah 3 contoh hewan herbivora pemakan biji-bijian. Silakan, Gesya. Contoh hewan herbivora pemakan biji-bijian adalah tupai, hamster, burung kutilang, burung pipit, dan burung parkit. Iya, lengkap sekali jawabannya. Mungkin sama apa berbeda jawabannya? Sama. Ada hamster di sana ya. Kemudian bagaimana cara menemukan ide pokok dalam teks non fiksi? Coba di sini. Silakan ya. Cara menemukan ide pokok dalam teks non-fiksi yaitu membaca teks non-fiksi dengan seksama, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks, dan menentukan ide pokok setiap paragraf. Ya, ketiganya sudah dijawab betul sekali. Betul apa tidak? Betul. Ya, dengar dulu. Kemudian nomor 5, coba siapa yang bisa membaca? Jawaban dari nomor 5. Silakan Krisna, baca dulu teksnya. Hasil laut seperti karang, melintang, dan kepiting adalah barang ekspor. Karena itu nelayan kita harus sangat terampil dalam menanam dan memanen hasil laut, sehingga tidak ada makanan laut dari luar negeri yang mencapai Indonesia. Generasi muda harus memikirkan perkembangan laut. Jangan mengambil pandangan bahwa laut itu menakutkan, tetapi harus sebaliknya, laut adalah teman. Ide pokok paragraf adalah hasil laut seperti karang, melintang, dan kepiting adalah barang ekspor. Ya, betul apa salah? Betul. Iya, bagus sekali jawabnya. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting adalah barang ekspor. Siapa yang betul? Angkat tangan. Ya, semuanya betul. Berarti semuanya sudah mengerti pembelajaran hari ini. Tepuk tangan, silakan. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Apa semangat? Semangat. Yes. Ya, pembelajaran hari ini sudah habis ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran yang tadi apa? Siapa yang tahu? Angkat tangan aja. Semuanya tahu ya. Dan kita namanya Bu Guru. Coba Rina. Hari ini kita belajar tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kita juga belajar tentang 3 penggolongan jenis hewan, yaitu herbivora pemakan tumbuhan, contohnya kambing dan sapi, karnivora pemakan daging dan hewan lain, contohnya harimau, singa, dan kucing, dan yang terakhir omnivora pemakan segalanya, contohnya ayam, tikus, dan burung. Iya, lengkap sekali ya. Berikan tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah bisa merangkum apa saja yang kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Silakan, Gesya. Pada pembelajaran hari ini kita dapat mempelajari tentang ekosistem, jenis-jenis makanan hewan, dan juga tentang teks fiksi. Iya, betul sekali. Yang lainnya? Ya, silakan. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau
pernyataan. Jadi tadi belajarnya IPA tentang penggolongan jenis makanan hewan. Terus Desya bilangnya kita belajar teks non fiksi, kemudian dijelaskan oleh Elsa. Betul sekali. Mungkin yang lainnya, mungkin ada yang menambahkan? Ada yang menambahkan, silakan. Iya, sudah? Sudah ya. Jadi kalau ibu tanya sekarang, penggolongan jenis makanan hewan itu dibagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Herbivora pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segala lain. Ya, kesimpulan pembelajarannya sudah disimpulkan dengan baik. Semuanya sudah bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sangat bagus sekali ya. Jadi tuntas pembelajaran hari ini. Kemudian bagaimana perasaan anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Seru, Gembira, senang. senang menonton video yang menarik, Iya, nonton video yang menarik. senang melihat gambar-gambar yang lucu. Gambar-gambar yang lucu. Ada lagi? Tidak ya. Sekarang apakah di sini ada pertanyaan lagi tentang pembelajaran hari ini? Tidak. Masa tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Silakan. Bu, selain waduk, apalagi yang termasuk ekosistem buatan? Oh, tepuk tangan. Waduh, apakah ada ekosistem buatan? Yang lainnya Bu seperti apa? Sebutkan contohnya. Siapa yang bisa? Silakan. Kolam, Sawah. sawah, Akuarium. akuarium. Tepuk tangan. Semuanya sudah dijawab. Katanya ada akuarium, ada kolam, apa lagi? Sawah. Sudah mengerti? Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, Ibu akan berikan penugasan di rumah kepada anak-anak Ibu semuanya. Anak-anaknya Ibu sudah pintar-pintar sekali ya. Di sini mencari gambar-gambar hewan dari majalah. Kemudian surat kabar ya. Kemudian digolongkan hewan-hewan yang ditemui berdasarkan jenis makanannya. Tempelkan nanti pada buku gambarnya. Sudah mengerti di IPA-nya di sana? Kemudian yang bahasa Indonesianya nanti anak-anak buatlah teks non fiksi sesuai dengan apa yang anak-anak amati tentang penggolongan jenis makanan hewan. Kemudian anak-anak bacakan esok harinya. Ya. Kemudian pembelajaran esok hari anak-anak pelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Pembelajaran 2. Ya. Di halaman 9. Sudah paham dengan tugasnya di rumah? Kalau sudah, mari kita menyanyikan lagu-lagu daerah. Silakan anak-anak berdiri supaya lebih semangat. Nanti pakai tangannya.
sudah habis. Mari kita berdoa mengucap rasa syukur karena pembelajaran hari ini berjalan lancar. Silakan untuk Gesya untuk memandu doa untuk hari ini. Berdiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.